warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Maratus Soleha dari kelas A angkatan 2024, Pendidikan Biologi dengan NIM 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Nah, yang pertama yaitu topik. Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Pokok pembicaraan yang dimaksud ialah sesuatu yang bersifat umum. Jika ingin menulis karangan, yang pertama harus ditetapkan adalah topik. Permasalahan di sekitar kita yang dapat dijadikan topik karangan jumlahnya sangat banyak. Contohnya yaitu putus sekolah, pengangguran, keluarga berencana, polusi, kenakalan remaja, dan sebagainya. Atau topik yang berkaitan dengan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, tambang batu bara, kebakaran lahan, minyak sawit, dan sebagainya. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai. Menurut AKDA dan sebagainya, memilih topik karangan tidak sembarang dilakukan, perlu dipertimbangkan berbagai hal supaya karangan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya diperhatikan hal-hal berikut ini saat menentukan topik karangan. Yang pertama, topik menarik perhatian penulis. Topik yang menarik bagi penulis akan memberi motivasi tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan karangan yang sedang ditulis. Yang kedua, topik diketahui atau dikenal dengan baik. Alangkah baiknya jika memilih topik karangan disesuaikan dengan kesukaan penulis. Yang ketiga, bahannya dapat diperoleh. Oleh karena itu, memilih topik sebaiknya mempertimbangkan sumber bahannya. Bahan-bahan atau data yang tersedia di sekitar kita akan semakin memudahkan dalam penyelesaian karangan. Yang keempat, topik dibatasi ruang lingkupnya. Meskipun topik memang masih luas cakupannya, tetapi topik tetap sebaiknya dibatasi ruang lingkupnya. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menyesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk menulis. Nah, yang selanjutnya yaitu tema. Menurut arti kata dari tema berarti pokok pemikiran. Pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum memulai mengarang sangatlah penting untuk menyampaikan suatu ide secara teratur dan jelas sehingga isi karangan akan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Tema dapat juga diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan. Perumusan tema harus dilakukan sebelum mengarang, sedangkan judul karangan dapat dibuat kemudian serta dapat divariasikan asal tetap selaras dengan tema dan topik. Perumusan tema secara eksplisit itu akan memudahkan penulis penyusun kerangka karangan yang akan digarapnya. Perhatikan contoh di bawah ini tentang judul, karangan, dan tema atau tujuannya. Yang pertama, judul. Belajar mengemukakan pendapat secara efektif. Tujuannya menjelaskan bagaimana caranya mengemukakan pendapat secara tertulis, logis, dan sistematis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tema yang dirumuskan itu bukanlah satu-satunya tema yang dapat dikata-tengahkan dari topik di atas. Masih banyak tema lain yang dapat dituangkan sesuai dengan ide, pikiran, dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Namun, seperti halnya topik, tema pun perlu dibatasi dan diarahkan pada fokus atau titik perhatian tertentu. Perumusan tema yang dilakukan seperti contoh di atas pasti akan memudahkan penulis untuk menyusun kerangka karangan. Penyusun pokok bahasan dalam kerangka karangan akan lebih sulit dilakukan jika hanya berpatokan pada judul, apalagi pada topik, sebab topik dan judul belum terurai. Yang jelas, tema baru dapat disusun setelah memilih topik terlebih dahulu. Perumusan tema harus dilakukan sebelum mengarang, sedangkan judul karangan dapat dibuat kemudian serta dapat divariasikan saat tetap selaras dengan tema dan topik. Nah, yang selanjutnya lagi, kerangka karangan. Kerangka adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka memungkinkan pengarang melihat kekuatan dan kelemahan dalam karangannya. Kerangka akan membantu penyusunnya yang logis dan teratur, serta memungkinkan pengarang membedakan ide-ide yang menduduki tempat utama dari ide-ide tambahan. Dalam penyusunan karangan ada tahap yang perlu dilakukan, yaitu memilih topik, mengumpulkan informasi, mengatur gagasan, dan menulis karangan itu sendiri. Pengaturan gagasan itulah yang dapat diumpamakan sebagai kerangka. Yang pertama, manfaat kerangka karangan. Manfaat kerangka karangan dapat membantu pengarang atau penulis dalam hal-hal sebagai berikut. Yang A, kerangka karangan akan memudahkan pengarang penyusun karangan yang sebenarnya dan dapat mencegah pengarang mengolah suatu ide sampai 2 kali, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang telah ditetapkan.
Yang B, kerangka karangan akan membantu pengarang penyusun atau menciptakan klimaks yang berbeda-beda menurut variasi, pergelaran, dan penekanan pada bagian yang dipentingkan. Yang C, dalam kerangka karangan dapat dilihat secara jelas materi pembantu yang diperlukan dan ke bagian mana materi-materi itu akan dimasukkan. Yang D, bila kerangka karangan telah rapi tersusun berarti separuh karangan sudah selesai, sebab semua ide sudah dikumpul, dirinci, dan dituntun dengan teratur. Pengarang tinggal menyusun kalimat-kalimatnya saja. Yang E, kerangka karangan merupakan miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Atas dasar intisari dan miniatur itu, karangan dapat diteliti dan dianalisis secara keseluruhan. Yang kedua, macam dan bentuk kerangka karangan. Ada dua macam kerangka topik dan kerangka kalimat. Kedua macam kerangka itu tidak boleh dicampur. Salah satu harus dipilih untuk digunakan sebagai bertaat asas. Kerangka topik terdiri atas kata, frasa, atau klausa yang didahului tanda-tanda yang sudah lazim untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Kerangka kalimat lebih bersifat resmi, berupa kalimat lengkap. Pemakaian kalimat lengkap menghendaki pemikiran yang lebih lengkap daripada yang dituntut dari kerangka topik gagasan. Yang ketiga, metode pengaturan dan penyusunan kerangka karangan. Kadang-kadang pengaturan informasi ditentukan oleh pokok pembicaraan, tetapi biasanya pengarang harus bisa memilih cara pemikiran yang mengantarkan pada pembaca kepada pengertian yang sama dengan yang telah dicapai. Beberapa metode pengaturan gagasan terdapat di bawah ini. Yang A, waktu atau kronologis, bahan disusun menurut urutan waktu. Penulisan riwayat hidup atau penjelasan proses pembuatan sesuatu memakai cara penyajian ini. Yang B, dari yang diketahui ke yang belum atau yang tidak diketahui, dari yang sederhana ke yang rumit. Kedua cara pengaturan ini pada dasarnya sama, keduanya mengantarkan membaca dari sesuatu yang sudah diketahui kepada hal yang belum atau tidak diketahuinya. Yang C, perbandingan dan pertentangan. Baik perbandingan maupun pertentangan menunjukkan hubungan di antara berbagai hal atau gagasan. Cara ini dapat dipakai secara terpisah atau bersama-sama. Perbandingan menunjukkan kesamaan, pertentangan menunjukkan ketidaksamaan. Nah, yang selanjutnya ada citasi ilmiah. Oregon State University menyebutkan bahwa citasi merupakan informasi yang dibutuhkan agar artikel atau buku yang disukai ditemukan sumbernya. Citasi sering dijadikan sebagai media bagi para ilmuwan untuk berkomunikasi, saling bertukar pikiran dan ide, serta saling berdiskusi terkait pengembangan keilmuan di bidangnya masing-masing. Komunikasi inilah yang sering disebut dengan komunikasi ilmiah. Sulistyo Basuki dalam Prihanto membagi komunikasi ilmiah menjadi dua bagian, yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi melalui media-media formal seperti majalah, jurnal, monograf, bulletin, laporan teknis, sari karangan, proceeding, serta pertukaran informasi ilmiah di forum para profesional. Sedangkan komunikasi informal terjadi secara lisan, kunjungan pribadi, pertemuan tatap muka, percakapan melalui telepon atau surat. Tujuan citasi menurut Moed yaitu bahwa citasi digunakan untuk mempelajari tidak hanya karya-karya komunikasi seperti jurnal ilmiah, namun juga publikasi perseorangan, kelompok peneliti, lembaga dan institusi disiplin ilmu tertentu. Oregon State University mengatakan bahwa citasi bisa digunakan untuk membantu membaca dan memandu pembaca ke sumber informasi yang digunakan oleh penulis. Sementara itu, Charles Gibson mengungkapkan bahwa tujuan penulisan citasi pada suatu karya ilmiah adalah yang pertama, memberikan penghargaan terhadap karya dan ide orang lain. Hal ini terlepas dari masalah apakah penulis setuju atau tidak dengan pendapat mereka. Yang kedua, menunjukkan kepada pembaca dasar pemikiran, penjelasan, atau analisis yang melatar belakangi suatu tulisan. Yang ketiga, membantu pembaca terkait literatur yang sudah kita gunakan dalam menulis karya tulis kita, sehingga mereka bisa konfirmasi terkait karya tulis tersebut.